Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Ibu Weniati SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 2 Sumber Marga Telang. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita pada hari ini dapat berkumpul bersama di ruang aula SMP Negeri Sumber Marga Telang dalam rangka berbagi praktek baik 7 jurus BK hebat. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, sebelum saya mulai jadi SPI saya kali ini sekaligus memperkenalkan 7 jurus BK hebat. Ayo Bapak Ibu, mohon untuk berdiri. Yaitu yang pertama, jurus pertama itu ada yang namanya kenali potensi. Yang kedua, jurus kedua yaitu kelola emosi. Jurus ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Jurus yang keempat itu jaga konsistensi. Jurus yang kelima jalin koneksi. Jurus yang keenam itu adalah bangun kolaborasi. Dan jurus yang ketujuh yaitu menata situasi. Itu jadi yang kami implementasikan hari ini adalah jurus pertama dan kedua. Kebetulan kemarin saya juga sudah terapkan atau saya bagi kepada siswa yaitu jurus pertama dan jurus kedua, dan pada hari ini juga saya berbagi dengan Bapak Ibu untuk jurus 1 dan jurus 2 yaitu kenali potensi dan kelola emosi. Ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk tujuan kegiatan berbagi praktek baik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, memecahkan masalah dan mempercepat transformasi dengan cara menyebarkan strategi dan pengalaman yang telah berhasil kepada rekan sejawat. Belajar Bapak Ibu Guru
Kita apa berarti? Ada 3 ya, kinestetik. Apa? Kalau saya kayak kinestetik, Bu. Apa? Kinestetik itu Iya. audio kinestetik, Bu. Audio kinestetik. Jadi Bu Erwin merasa kalau mempunyai daya bacanya itu kinestetik ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain ada modal ceramah itu masuk di modal ceramah itu masuk di audio sepertinya. Ya, jadi itu ya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu guru ya. Apa yaitu kenali potensi. Jadi capaian belajarnya itu adalah guru BK dan guru non BK mampu membantu murid mengeksploitasi potensi minat dan bakat melalui teknik asesmen dan didikan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Nah, yang harus dipahami ini adalah yang namanya kecerdasan majmuk atau multi level intelligence. Yang kedua itu gaya belajar atau learning style. Jadi maaf ya buat Ibu Widya kalau saya menyebutkan bahasa Inggrisnya ini. Selanjutnya pengenalan minat dan bakat itu Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk jurus pertama ini saya lebih menekankan kepada yang namanya tes gaya belajar itu ya dasar. Jadi intelijensi ini adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Dan selanjutnya kecerdasan itu tidaklah tunggal, setidaknya ada 8 macam kecerdasan. Dari ada yang namanya kecerdasan majmuk ya Bapak Ibu di bagian atas itu, sehingga setiap anak adalah anak-anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Yang selanjutnya itu kecerdasan Singer atau mawas diri. Ini mencerminkan pribadi yang bertoleransi, senang berkorban atau mendahulukan kepentingan orang lain. Itu mungkin ada ya Bapak Ibu di dalam diri kita ya. Yang selanjutnya pintar atau pintar. Ini mencerminkan karakter berilmu dengan ilmunya tersebut sehingga mampu mengatakan kepada jalan keberkahan dunia yang terpangkal pada kemuliaan hidup ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini yang namanya kecerdasan majmuk ya. Jadi setiap murid itu memiliki potensi dan kecerdasan yang unik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner. Jadi teori ini menjelaskan bahwa manusia itu tidak hanya cerdas dalam satu hal, tetapi memiliki 9 jenis kecerdasan. Yang pertama kita lihat itu ada yang namanya cerdas visual spasial. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya untuk melakukan tes gaya belajar itu sebenarnya disarankan itu memakai namanya aplikasi Aku Pintar ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di aplikasi Aku Pintar ini guru itu tidak mesti menentukan gaya belajar anak itu, karena di aplikasi Aku Pintar ini sudah ada langsung tampil Bapak Ibu. Ini si A jawabannya sekian persen itu di auditory, sekian persen itu di kinestetik, jadi langsung keluar. Sama kecerdasannya juga langsung keluar, apa kecerdasan spasial, apa kecerdasan logis matematik, itu di aplikasi Aku Pintar. Tapi karena keadaan di tempat kita ini tidak memungkinkan saya menerapkan memakai aplikasi Aku Pintar. Namanya kita kan namanya kondisi ya, kita jauh terus sinyal. Bapak pertama kemarin saya juga sempat bertanya sama Pak Ihsan gimana kalau saya pakai aplikasi Aku Pintar, sinyal mendukung Bu. Kata Pak Ihsan waktu pertama saya mau OJL 1 kan, mendingan wanti-wanti Bu. Jadi saya ganti ya Bapak Ibu, saya pemakai yang namanya asesmen perancangan sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan yang pastinya itu juga masih berdasarkan yang namanya aturan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi tidak melanggar ya Bapak Ibu, walaupun rancangan sendiri saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa, dan hasilnya itu sudah didapat. Kebetulan sudah saya serahkan kepada
sudah apa ya, sudah tahu. Nih anak ini gaya belajarnya audio, ini anak ini gaya belajarnya apa tadi visual, ini kinestetik. Jadi ketika Bapak Ibu akan merancang yang namanya apa rencana pembelajaran di kelas itu sudah tahu, sudah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa itu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk jurus pertama ini sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin memberikan saran atau bagaimana sebelum saya lanjutkan ke jurus kedua. Kita lanjut ke jurus kedua, yaitu nah ini Bapak Ibu, ini dokumentasi kegiatan saya pada ujian yang 1, kenali potensi. Jadi untuk slide pertama itu anak-anak mengisi yang namanya asesmen. Yang kedua, anak ada yang namanya merefleksi. Asesmen itu berdasarkan gaya belajar. Jadi ketika gaya belajar sudah didapat, saya kelompokkan mereka berdasarkan gaya belajar yang didapat. Terus mereka melakukan refleksi. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari gaya belajar mereka? Terus mereka itu ke depan melakukan yang namanya aktivitas, yaitu mempresentasikan hasil dari gaya belajar mereka itu, dan merefleksi langsung hasil gaya belajar mereka ya Bapak Ibu. Ini adalah dokumentasi saya pada. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke jurus kedua. Nah ini yang namanya jurus kedua, yaitu kelola emosi. Jadi untuk capaian pembelajarannya ini guru BK atau guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu apa yang dimaksud dengan emosi? Ayo, ada yang bisa membantu saya? Pak Mustaq? Bu Eni? Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, emosi itu adalah ungkapan dari dalam hati, baik apakah itu nanti yang keluar emosi positif maupun emosi negatif. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk Bu Eni atas kata-katanya Bapak Ibu. Ya betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi emosi itu merupakan reaksi dari dalam tubuh kita ketika kita mendapat yang namanya tekanan atau perasaan itu. Benar kata Bu Eni, emosi itu ada dua, baik emosi positif maupun emosi negatif ya. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, ini saya akan ada sebuah cerita mengelola emosi dari kita sebagai guru ya Bapak Ibu ya. Ini saya akan membagikan kertas kosong kepada Bapak Ibu ya. Enggak, itu saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk menulis ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan membacakan sebuah cerita yang menguras emosi dan air mata. Ya, jadi Bapak Ibu nanti mengekspresikan cerita saya itu dalam bentuk, kalau seandainya Bapak Ibu masih dalam suasana hati yang tenang, kertasnya boleh dielus-elus. Nah, ya. Ketika Bapak Ibu merasa mulai ada emosi, kertasnya boleh diremas. Dan ketika Bapak Ibu memang ada di posisi sangat emosi, kertasnya boleh disobek atau dilempar ke mereka.
mahasiswa yang mogok tidak bisa bergerak ketika dia berjalan hampir sampai sekolah hujan. Ya, sampai di sekolah pembelajaran sudah dimulai. Ketika dia mau masuk kelas, gurunya karena sudah terlambat itu melebihi dari waktu yang ditentukan, tidak diperbolehkan untuk masuk. Jadi semua kertas itu kemarin itu ada yang disobek, ada yang dilempar oleh siswa, ada dalam bentuk bulatan seperti bola. Saya tanya, nah ini kenapa kertasnya berbentuk bulat? Saya kesel, Bu. Kesel dengan siapa? Dengan motor. Ada lagi yang kertasnya disobek. Kenapa ini kertas disobek? Saya kesel, Bu, dengan gurunya. Kenapa? Saya sudah berangkat dari rumah, Bu, nyampe di sekolah kan hujan, Bu. Saya tidak disuruh masuk. Oh, jadi kesal sama gurunya. Baik Bapak Ibu, ini saya menerapkan metode bercerita untuk merangsang emosi Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai ceritanya ketika kalian masih dalam suasana senang, dulu saja. Mulai ada emosi, diremas. Kalau sudah emosi, disobek ya. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Pada suatu pagi, Bapak Ibu guru sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Perangkat pembelajaran dan materi itu sudah siap digantung di atas motor. Berangkatlah Bapak Ibu guru ke sekolah dengan hati riang dan gembira karena akan memberikan materi. Bayangan pembelajaran di kelas yang menyenangkan sudah ada di depan mata. Ketika sudah berjalan berapa kilometer, mendadak motor Bapak Ibu mogok. Mogok ya. Itu sudah ada reaksi ya, Bu Emma, Pak Ustaz, Bu Yulia sudah ada reaksi ya. Ya, Bu Hana masih delus. Kita lanjut ya. Iya. Dengan berbagai cara, Bapak Ibu berusaha menghidupkan motornya. Belajar tapi ya dengan terpaksa, tapi masih mau belajar. Jadi kalau saya jadi cerita Ibu tadi, ada yang kasusnya lebih dari itu, Bu. Jadi masih bisa saya maklumi, masih bisa saya tahan emosinya. Terima kasih. Ini Bu Hana, bagaimana Ibu Hana? Enggak bingung, Bu. Masih saya maaf kok, Bu. Karena kenapa? Ya kalau awal-awal, ya mungkin kalau perjalanan mungkin beda-beda ya, Bu ya. Kalau mungkin tadi motornya ini, mungkin kalau saya itu kendala ketek, Bu. Ya. Yang pertama mungkin teman itu suka telat, jadi sudah terbiasa kami menjalaninya, Bu. Jadi masih bisa kami bersabar. Terus kalau perangkat ketinggalan, ya sudah hal biasa lah, Bu. Besok bisa disusul lagi, masih bisa ditahan lagi. Terus datang ke sekolah anak terlambat, sering, Bu. Enggak sekali dua kali, sering. Juga masih bisa ditahan. Karena kenapa ya? Dimaklumi mungkin karena perjalanan jauh, cuaca juga, terus anak juga mungkin seperti yang dibilang Bu Elmi tadi, ada yang lebih parah dari anak tersebut, ya masih bisa kami sabar. Itu mungkin, Bu. Bu Hana sama Bu Elmi emosinya emosi positif ya Bapak Ibu. Baik, silakan Ibu Elmi, tepuk tangan Bapak Ibu. Isiran saya akan mencari. Jadi nggak berhasil sampai saudara jawab. Itu kenapa masih bisa seperti itu? Terima kasih pada Bu Mary. Inilah Ibu gambaran emosi saya. Ini setengah emosi. Kenapa? Karena ya yang pertama motor rusak. Nah jauh-jauh mengejar waktu ke sini, setengah perjalanan motor rusak. Sedikit
emosi, motor ini kesenian, sudah mau cepet-cepet datang, motor rusak, tapi alhamdulillah sudah dibenahi bagus. Sudah datang ke sekolah, udah tahu dia berangkat ke pelajaran jatuh jadi ayu. Apa lagi emosi sedikit? Ya Allah, ada lagi cobaan ini setelah motor rusak, berangkat terjatuh. Ya Allah, ini tambah emosi, baru setengah emosi nih. Kalau ada cerita lanjutan mungkin ada sini emosi hebat untuk Mary. Tapi untuk masalah anak yang terlambat tadi, kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam. Jadi baik dalam situasi pribadi, sosial, serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh siswa itu adalah yang namanya empati. Jadi empati itu ada berapa macam? Itu ada yang namanya kognitif empati atau empati secara kognitif. Itu adalah empati ini melalui receptive learning atau pembelajaran yang terbuka ya, bersahabat melalui informasi. Yang selanjutnya emosional empati. Jadi empati secara emosional dalam hal ini merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi biasanya kita guru ini selalu merasakan apa yang dirasakan oleh siswa. Itu jangan ada yang bercerita, teman bercerita, sedikit kita terbawa emosi ya Bapak Ibu, atau terbawa perasaan. Yang selanjutnya itu actionable empathy atau empati secara perilaku. Ini kemampuan individu memberikan respon atau tindakan sesuai dengan perasaan orang lain itu ya. Selanjutnya, nah ini kemarin teknik yang saya berikan kepada siswa ketika dia merasa emosi, yaitu mindfulness. Ini kemampuan ini dapat ditunjukkan dengan perilaku meditasi atau menenangkan diri yang dianggap dapat menguras bias dan perilaku negatif dalam menghadapi sesuatu itu ya. Jadi itu ada yang namanya tekniknya ini apa ini? To keep one breath. Nah, ini bahasa Inggris kembali ya. Jadi ini fokus pada napas dalam sambil merasakan kontak kaki dengan tanah. Itu ya, ngambil napas ya. Yang selanjutnya self intention. Ini mengingat tujuan niat positif di awal hari atau aktivitas. Nah, selanjutnya teknik I am aware. Ini sadar dan diakui apa yang sedang dilakukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan untuk mindfulness ya. Nah, ini namanya compassion. Compassion ini adalah buat suatu kesimpulan. Yang selanjutnya impresi. Ini menarik kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini self regulation atau mengendalikan diri dengan memahami otak kita. Nah, jadi ya Bapak Ibu itu ada kenali dan kendalikan. Nah, otak kita, ya, ini ya Bapak Ibu, otak kita itu ada 3 tingkatan. Ada yang namanya neokortex, ada yang namanya limbik, dan ada yang namanya reptil. Jadi reptil ini digambarkan dalam bentuk dinosaurus. Berarti kita sudah ada di tingkatan yang level emosi yang sangat tinggi. Nah, neokortex itu emosinya masih rendah. Limbik itu emosinya yang sedang. Itu reptil, emosinya sudah iya. Jadi kan ketika kita emosi itu ada reptil yang bergerak. Itu ketika kita emosi itu apa, otak kita itu sudah menyerupai reptil. Dalam hal ini digambarkan dalam bentuk dinosaurus. Nah, ini lagi. Nah, ini iya itu ya. Jadi dikatakan jika otak reptil yang aktif, maka bagian otak yang lain akan down atau mengalami namanya penurunan ya Bapak Ibu. Jadi termasuk otak limbik yang berfungsi untuk berempati, neokortex yang bertugas untuk berpikir
logis. Jadi tak heran kalau ketika kita marah itu kita tidak bisa lagi berpikir empati dan logis. Ya, benar tidak Bapak Ibu? Itu ketika kita marah atau emosi itu biasanya kita tidak bisa berpikir dengan baik, dengan logis. Pokoknya emosi keluar, apa yang dirasakan orang kita tidak peduli. Makanya digambarkan, nah ini otaknya dinosaurus. Maksud gambar itu adalah jika siswa dalam emosi, kita guru juga jangan dalam hal emosi. Kalau sama-sama emosi itu artinya menyerupai reptil semua. Jadi otaknya berubah menjadi dinosaurus. Makanya kita ketika kita marah, ya kembali tadi kita memakai yang namanya teknik IMC tadi ya Bapak Ibu ya. Teknik yang paling mudah itu adalah mindfulness. Jadi ketika kita marah, emosi, cobalah menarik napas dan hembuskan. Itu benar. Karena di OJMW juga kayak gitu. Saya bilang pada anak-anak, ketika kamu kesal, ketika kamu marah, jangan lampiaskan dengan marah, tapi coba tarik napas. Ayo kita praktek. Saya bilang itu, tarik napas 2 kali, hembuskan. Mereka turun, apa yang dirasakan? Lega, Bu. Itu yang mereka rasakan. Jadi ketika marah, tetap kita menggunakan itu adalah otak kita yang network yang paling atas itu untuk berpikir dan mimpinya jangan sampai dinosaurusnya keluar itu ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin kan juz 2 sudah selesai, tapi ini saya punya yang namanya foto kegiatan OJL 2 saya di kelola emosi. Kebetulan kemarin selain mempraktekkan praktek kemas kertas, saya juga kemarin mempraktekkan anak-anak itu untuk menyusun puzzle dalam bentuk smile atau emoji. Nah, jadi kemarin saya ada buat puzzle emoji tersenyum, sedih, kecewa, gembira, dan itu anak-anak itu memasangkannya dalam bentuk kepingan-kepingan puzzle. Itu semuanya dijadikan satu bentuk yang ingin disampaikan atau ingin memberikan apa sih yang didapat pada hari ini berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan. Boleh Bapak Ibu? Ayo. Apa Bu Eni, Bu Erna, Bu Widya, Ibu Anggi, boleh? Ya, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, mungkin ada Bu Eni ya. Ke depan, Bu Eni, Bu Erna ke depan nanti yang berdiri ya untuk memberikan umpan balik terhadap materi yang saya sampaikan hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Mary. Baik Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mary yang tentang jurus yang pertama tadi ya, kenali potensi, di mana tadi itu ada yang namanya 3 gaya belajar. Nah, 3 gaya belajar tersebut kita melihat dari misalnya siswa-siswa itu apakah siswa ataupun siswi termasuk gaya belajar visual atau gaya auditory atau gaya belajar kinestetik. Nah, yang di sini saya ya kemungkinan bukan hanya saya ya, mungkin Bapak Ibu juga merasakan di saat pembelajaran. Nah, kita itu ada berapa siswa gitu ya. Kalau digolongkan gaya belajar kinestetik, secara nggak mau mantannya di tempat duduk sih, ya ada. Cuma di sini kan katanya yang kinestetik itu bergerak, melakukan eksperimen, ya. Pokoknya melakukan kegiatan tetap pembelajaran. Nah, di sini Bu, apakah ada istilahnya lagi ya untuk adalah beberapa siswa itu ya secara bergerak nggak mata dari tempat duduk ada, tetapi kegiatan yang dilakukan itu bukan untuk eksperimen atau belajar yang keterampilan begitu. Ya mungkin ada penyebutannya lagi Bu, kemungkinan itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Baik, tadi kan katanya kalau anak tidak mau anaknya tidak mau mantap itu kan maksudnya kinestetik ya. Tapi untuk kinestetik ini kan anak yang
tapi tidak mau, mereka itu bergerak tidak mau mantap di gelas. Itu apa ada penyebutannya ya Bapak Ibu ya, baik Bapak Ibu ya. Kalau kebetulan kan saya ini juga ada pengalaman di anak yang namanya anak ADHD Bapak Ibu ya. Jadi kan ini termasuk di anak yang tidak mau mantap ya, dia kadang mau bergerak terus, tapi tanpa melakukan kegiatan ini aja cuma berpindah tempat, itu maksudnya di anak yang aktif itu Bapak Ibu. Dia memang punya tipe yang tidak mau mantap, apalagi dia melihat hal-hal yang menurutnya baru, itu anak-anak itu akan terus bergerak ya Bapak Ibu. Mungkin ada faktor apa ya, iya ada minta diperhatikan, ada kan anak-anak di kelas itu Bapak Ibu ya, saking dia minta diperhatikan oleh guru, apa saja itu bisa dilakukannya biar dia tertangkap di pandangan mata kita itu ya. Baik, selanjutnya Bu Erna. Iya, kita tanya Bu Erna ya. Iya. Terima kasih pada Bu Mary telah memberi kesempatan kepada saya. Jadi selama ada penjelasan dari Bu Mary ini, saya mengetahui 7 jurus dalam 7 jurus bimbingan konseling hebat. Ternyata 7 jurus ini bukan hanya untuk guru BK, tetapi juga untuk guru non BK atau guru mata pelajaran. Nah, di sini secara garis besarnya ada 7 jurus. Tadi sudah kami dengarkan bersama, ada 2 jurus sudah dijelaskan. Kita tunggu dari jurus yang ketiga, keempat, kelima dan ketujuh besok-besoknya. Ya, ini tadi ada kenali potensi dengan kelola emosi. Nah, di sini saya sudah mengungkapkan apa emosi saya tadi mendengar cerita. Selanjutnya yang saya dapat kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa 7 jurus ini membantu kita untuk mengeksplorasikan murid potensi, minat dan bakat mereka. Kita tunggu Bu Mary jurus selanjutnya. Terima kasih. Iya, terima kasih ya untuk Bu Emi dan Bu Erma atas atas umpan baliknya pada kegiatan saya hari ini. Baik Bapak Ibu, masih ada? Masih Bu Ija, mau ada yang diberikan untuk umpan balik dari materi saya hari ini? Duduk aja boleh? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Ibu Mary selaku guru BK ini membagikan praktik baiknya, ada 7 jurus baik hebat, tapi baru disampaikan 2 jurus. Nah, yang pertama tadi kan ada kelola potensi. Nah, saya kira selama ini kita mungkin kalau menyadari potensi kita masing-masing dalam pembelajaran psikologi kelas ya. Nah, di sini kan kita alhamdulillah mungkin walaupun singkat tapi paling tidak sudah ada lah ya apa tuh penjelasan yang membuat kita dapat tambahan ilmu yang semakin lumayan paham gitu ya. Kemudian itu ada visual, audio visual dan kinestetik ya. Mungkin kalau kita belajar mungkin agak mudah tuh visual, kita menggunakan gambar, grafik, dan kalau audio tuh kalau bahasa Inggris kan kita pakai listening terus, itu agak susah kan. Berarti kalau bahasa Inggris paling tidak kita menggunakan visual, karena kita pakai grafik dengan gambar dan juga kinestetik. Kinestetik kan gerak, tidak menjadi olahraga saja, mungkin kita menggunakan tadi ada game-game untuk merangsang otak mereka kan. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Kalau emosi, kalau emosi ya. Kalau emosi mungkin kita sebagai guru tidak dipungkiri memang mungkin ada semua di situ, ya. Ada semua di situ. Kalau emosi, kemudian ada 3 strategi ya, MC2. Nah, di situ kan kita ada pengenalan tadi apa yang otak-otak, neokortex,
limbik dan reptil. Mungkin selama ini kita tidak sadari kita tuh sering dari reptil semua, benar ya? Karena kita tuh kesal, karena kita tuh ngajar tuh bukan sekali 2 kali atau misalnya sehari 2 hari, ya. Nah tapi itu kan kita maklumi, namanya kita sebagai guru pengajar masih ada rasa-rasa ini ya, kekurangan. Nah sekarang kita sudah tahu bagaimana cara kita mengatasi situasi mengelola emosi kita sebagai pengajar. Situ kita mungkin lebih baik kita menggunakan yang vortex. Ya, kita lihat kondisi pada saat kita pembelajaran. Kalau kita mungkin melalui emosi terus, ya selamanya mungkin otak kita ini berbentuk reptil terus. Ya, tidak ada limbiknya, tidak ada vortexnya kan. Nah, jadi alhamdulillah mungkin di sini sudah dapat pengetahuan tambahan dari jurus 1 dan jurus 2. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bu Widya. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti untuk jurus 3 sampai 7-nya, kalau saya sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, baru kami akan menyampaikan dalam bentuk yang namanya berbagi praktik baik diseminasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kami akan memperkenalkan jurus-jurus hebat berikutnya ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi hari ini pada siang hari ini sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bapak Ibu ya atas partisipasinya, partisipasi dan apa ya kolaborasinya. Terima kasih atas kesempatannya dan saya